masih tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, apakah kekhawatiran itu lebih penting daripada kepercayaanmu kepada Tuhan? Apakah ketakutanmu itu lebih besar dari keyakinanmu akan Tuhan dalam hidupmu? I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Saudara yang dikasih Tuhan, ketakutan yang pernah kau alami itu Tuhan menyehatkan saudara ketika saudara berespon benar. Karena itu akan men-set ulang, menata ulang fokus saudara kepada Tuhan atau kepada yang lain. Mari berespon dengan benar melewati masa pandemi ini, melewati masa kesesakan, melewati masa tekanan-tekanan, bahkan mengalami kekurangan-kekurangan. Karena Tuhan punya satu tujuan, hatimu kembali kepada Tuhan, menikmati hadiratnya di hiding place, di tempat yang pribadi dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu roh, maka sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sampaikan isi hatimu pagi ini buat kami ya Tuhan. Sebab kami tidak mau hanya menjadi pendengar saja dan tidak pernah memperoleh apa-apa, tapi kami mau merenungkan firman-Mu itu siang dan malam dan melakukannya, supaya hidup kami berbahagia, supaya hidup kami menggenapi kehendak-Mu. Karena kami percaya kalau 1.000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak pernah akan menimpa kami. Bagimu-lah pujian, hormat, kemuliaan, sebab roh hikmat yang sudah Engkau berikan buat kami memampukan kami menangkap pesan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin. 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 Silakan duduk saudara. Semua baik? Amin. Yang baik 30% aja. Semua baik? Amin. Wah, ini sudah 100%. Saudara, apapun situasi keadaan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Amin. Ya, Immanuel. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-32. Ini awalnya saudara, dengan tema beachhead. Beachhead itu adalah batu pijakan. Dalam bahasa militer, saudara, kalau satu pasukan angkatan laut itu mau mendarat, dia memerlukan pijakan untuk sampai ke darat. Ketika sebuah negara mau melakukan sebuah invasi, ya,
dia memerlukan beachhead. Contohnya Inggris ketika dia mau menguasai daratan Asia, dia menemukan sebuah pulau kecil yang namanya Temasek, ya. Dulu namanya Temasek. Itu zaman Majapahit itu tempat pembuangan, sudah. Pembuangan para tawanan, jadi dilempar ke Temasek. Kayak sekarang itu adalah seperti Nusa Kambangan. Makanya kalau ada orang ya, saudaranya di Nusa Kambangan itu sudah tahu dia bukan petani, bukan pindah tugas, ya kan? Tapi pasti semua orang tahu bahwa dia adalah penjahat. Kecuali ya pindah tugas LP bisa juga, saudara ya. Jadi itu beachhead, saudara. Demikian juga, saudara, hari-hari ini, karena ketika kondisi yang seperti ini, kalau orang tidak punya pijakan yang kuat, tidak punya dasar pijakan yang kokoh, ya, akan goncang, saudara. Goyang, nyalinya akan surut. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, punya pijakan yang kuat, dia akan diselamatkan. Sebenarnya beachhead ini apa sih, saudara? Mari kita lihat di dalam Ulangan 32 dari ayat yang ke-48 sampai dengan 52. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi Musa ini ajalnya sudah mendekat. Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko. Dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, kepada orang Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi batu pijakan yang sebenarnya itu ada di ayat 8 ini, 48 ini. Bukan gunung Nebo. Batu pijakan. Jangan keliru. Kapan hari saya sudah sempat khotbahkan dengan tema apa? Di tentangan Yeriko. Across from Jericho. Jadi Musa ini bisa lihat. Tapi saya dari kisah ini saya bagikan tentang beachhead, batu pijakan. Jadi yang dimaksud dengan batu pijakan itu adalah firman. Orang kalau tidak punya firman hari-hari ini goyang, sudah. Nah, mari kita lihat ketika Musa ini abai terhadap batu pijakan, dia tergelincir, jatuh. Makanya batu itu menjadi batu sandungan, tapi juga menjadi batu penjuru. Firman itu menjadi batu sandungan buat saudara, tapi juga batu penjuru. Makanya jangan meremehkan, saudara. Kalau kita lihat, saudara, apa yang
yang dikatakan Tuhan ini menarik, saudara ya. Yang pertama, Musa akan mati. Ya, dikatakan setelah engkau melihat tanah perjanjian itu yang dijanjikan Tuhan kepada Israel, setelah itu di ayat 50, kemudian kau akan mati dan dikubur di Gunung Hor. Ini kenapa sih Tuhan vonis ya. Makanya vonis itu tidak pernah terjadi, tidak ada dasar. Orang divonis sakit ya, pasti ada. Kisah sebelumnya ada orang divonis hukuman seumur hidup contohnya. Tidak mungkin orang benar tiba-tiba kamu hukuman seumur hidup. Pasti ada dasarnya, saudara. Makanya kalau saudara ingin menemukan masalah dalam hidup saudara, ya, menyelesaikan masalah, dasarnya harus ditemukan dulu. Kesalahannya dicari dulu, bukan disembunyikan. Yang kedua, Tuhan berkata, apa? Kamu hanya boleh lihat, ayat 50, ya. Ayat 52, ya. Engkau boleh lihat, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ini vonisnya dua, saudara. Hukuman mati. Nah, mari kita lihat apa yang menarik di sini, saudara. Kesalahannya apa sih Musa ini? Saudara, orang kalau tidak pernah mengaku salah itu tidak pernah benar. Kebanyakan saudara ini tidak pernah jadi orang benar karena tidak pernah mau mengaku salah. Sulit, bahkan ditegur sekalipun tidak mau mengakui kesalahan. Padahal orang yang salah itu ada solusinya. 1 Yohanes 1 ayat 9 kan? Jika kita mengaku. Banyak orang tidak pernah berubah hidupnya karena nggak ngaku dia salah. Kalau orang sudah nggak ngaku salah, naik banding terus, prosesnya tambah panjang. Bayar pengacara, naik banding, hartanya semakin habis. Makanya kalau orang salah itu dampaknya salah satu hartanya akan habis. Karena pembayar pengacara, ngeyel itu mahal, saudara. Kasih tahu sebelah kiri kanan ngomong, ngeyel itu mahal. Banyak orang sudah miskin nggak bertobat. Karena apa, saudara? Kemiskinan itu dampak sebenarnya. Dampak. Itu akibat. Makanya Injil ini, saudara, menyelesaikan persoalan kemiskinan. Karena orang yang hidup benar dengan Injil, hidup dengan Injil, itu bukan hanya diberkati secara rohani, secara jiwani, tapi diberkati secara finansial. Saya kasih tahu, bangsa-bangsa yang hidup dengan Injil, mulai dari Eropa, mulai dari 7 jemaat di kitab Wahyu, ya, kota Laodikia, tapi begitu ninggalkan Injil, miskin. Eropa juga sama. Kemudian beralih Amerika, ya, Amerika jadi negara adik kuasa. Dari mana? Karena Injil masuk. Dan pendahulu atau Bapak Amerika itu mendeklarasikan in God we trust.
Maka di dolar itu tulisannya apa? In God we trust. Itu perjanjian bangsa itu dengan Tuhan. Tapi begitu dia meleset, saudara, ekonominya terpuruk. Tercatat Amerika ini punya hutang yang lebih besar dari Indonesia. Dan sepertiga keuangan Amerika itu ditopang oleh Indonesia. Duh, kok bisa? Karena dari Freeport itu adalah menanggung sepertiga anggaran belanja Amerika. Orang Papua tetap miskin, ya kan? Seandainya dia ini bisa mengolah itu tambang Freeport, tidak ada orang miskin di Papua. Makanya saya menghibur kalau orang sama ketemu orang Papua. Sekalipun orang Papua masih banyak yang belum pakai celana, tapi kamu bisa ngasih makan orang Amerika. Gitu. Masih berbangga atau om? Itu sudah. Ini yang terjadi, saudara. Dan akhirnya, saudara, ke bangsa-bangsa di Asia, Injil masuk Korea, Injil masuk Singapura. Injil ini bukan hanya membuat orang diberkati secara rohani. Kalau hidup di dalam Injil secara finansial, saudara. Dan hari ini tercatat, saudara, pertobatan terbesar itu yang pertama Cina, India, dan Indonesia. Dan ini 3 negara yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi raksasa di dunia. Ini yang terjadi, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Musa itu meleset, saudara, apa yang terjadi? Dia kena apa? Kena kartu kuning, saudara. Banyak orang kena kartu kuning, wah gak apa-apa, baru 1. Kena kartu kuning lain, gak apa-apa, besok lagi gak disuruh main. Hilang dari peredaran. Mari perhatikan, saudara, kesalahannya di mana? Di ayat yang ke-51 dikatakan, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku. Jadi kesalahannya, ya, dia menginjak batu pijakan itu meleset, tergelincir. Berubah setia. Nah, perhatikan, saudara, di mana? Di mana kan? Tuhan itu detail sekali, tahu betul kesalahan seseorang, saudara. Ya, dikatakan oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Saudara, hidup ini harus mengerti dengan jelas. Jangan sampai kita ini melanggar kekudusan Tuhan. Seringkali kita berpikir gak apa-apa, buat Tuhan itu apa-apa. Saudara ngerti gak sih barang kudus sama enggak sih? Menghormati kekudusan. Hanya orang berpikir ya nggak perpuluhan nggak apa-apa. Tapi Tuhan berkata itu sesuatu yang khusus. Karena apa? Kudus itu artinya dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Itu artinya, ya, artinya persepuluhan. Dikhususkan, artinya dikuduskan, dipisahkan. Ini buat Tuhan. Nggak apa-apa. Ya silahkan, saudara. Itu pilihan, saudara. Kegagalan Musa itu mesti kita belajar, saudara. Karena Musa kesalahannya bukan membunuh banyak orang, saudara.
Tapi kesalahan pertama dia berubah setia karena dia tidak menghormati kekudusan. Makanya saudara kan dikatakan, jangan usik hamba yang diurapi, hambaku yang diurapi. Itu karena apa? Seorang hamba Tuhan dikuduskan, dikhususkan. Orang-orang yang melayani itu dikhususkan. Makanya kalau saudara saudara dipanggil Tuhan, jadi anak Tuhan melayani, itu harus dikhususkan. Bahkan Tuhan berkata, itu biji mataku. Siapa sih yang rela kalau biji matanya ditusuk pakai jarum? Tidak ada yang rela. Makanya Tuhan ngomong, mengusik hambaku, mengusik aku. Tapi Tuhan ngomong penghakiman hakku. Itu harus dikhususkan, saudara. Kalau saudara tidak bisa membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus, saudara punya masalah di sini, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara, ini kegagalan Musa tergelincir karena beachhead, batu pijakan. Salahnya sedikit gitu kok Tuhan bunuh yang Musa. Saudara begini, makanya gini. Kalau kita ini belajar Alkitab, kita ini harus ada di pihak Tuhan. Kita harus memiliki persepsi yang sama dengan Tuhan. Jangan berbeda, saudara. Keadilan, itulah keadilan Tuhan. Karena seringkali kita berkata, nggak apa-apa. Tapi buat Tuhan itu apa-apa. Jadi menghormati kekudusan. Kemudian saudara, makanya kita penting bagaimana kita itu mempergunakan batu pijakan dengan benar. Jadi tadi Musa itu hanya bisa melihat. Coba kita lihat gambarnya, saudara. Kalau hari ini ke Israel, itu ada gambar Nebu, saudara ya. Ada penunjuk jalan, ngerti jalan ke sana. Nablus sekian kilo, ya. Hebron sekian kilo, Laut Mati sekian kilo, Yerusalem sekian kilo. Tapi hanya bisa memandang dari kejauhan. Kekristenan itu mengalami, saudara, masuk tanah perjanjian. Bukan hanya memandang dari kejauhan. Ini Bethlehem bisa dilihat dari jarak jauh. Di situ dikatakan 50 km dari Nebo itu Bethlehem loh. Hebron itu 60 km loh dari situ. Tapi hanya bisa memandang dari kejauhan. Kalau saudara ini tidak bisa mempergunakan batu pijakan dengan benar, beachhead dengan benar, saudara hanya akan memandang dari kejauhan. Orang lain diberkati, saudara domblong. Orang lain usahanya berhasil, saudara hanya lihat. Apa nggak sakit hati orang seperti itu? Kita seringkali menemukan orang-orang kepahitan, orang sakit hati. Itu karena orang yang tidak mengalami penggenapan janji itu. Hanya bisa memandang dari jauh. Bisa berkata, ada jarak-jarak ini dari itu, saudara, itu jaraknya, jarak sekian. Apakah saudara hanya memilih memandang dari kejauhan? Mari kita pergunakan beachhead, batu pijakan itu dengan benar. Yang pertama, saudara, tadi perbaiki cara saudara mendengar. Mendengarkan, saudara. Makanya perbaiki
perbaiki cara saudara mendengar firman. Karena di Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan begini. Matius pasal 7, saudara. Matius itu di perjanjian baru, jangan cari perjanjian lama ya. Makanya ikut som ya. Yang belum ikut som wajib ikut som. Yang belum lulus wajib mengulang. Yang belum punya sertifikat itu, belum tak kasih sertifikat itu namanya belum lulus. Ya kan? Yang belum lulus tidak bisa menunjukkan sertifikat. Kita lihat saudara, biar tahu. Ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas apa? Batu. Pijakannya kuat. Saudara mau jadi orang yang bijaksana? Mau atau nggak mau? Mau. Nah, puji Tuhan. Itu senang saya kalau saudara mau jadi orang bijaksana. Caranya sederhana, mendengar dan melakukan. Perbaiki cara saudara mendengar firman. Kalau perlu tulis. Kalau perlu diulangi lagi firman. Dengarkan lagi. Di mana? Di YouTube. Ini saudara, hari ini bukan hanya hujan. Ini hujan batu saudara. Roboh banyak orang. Usaha bisa roboh. Hubungan bisa roboh. Karena pandemi ini diuji. Daniel 12 itu, bahwa itu ujian untuk menguji, memurnikan dan apa? Mendewasakan kita. Itu ujian, saudara. Ini adalah, saudara, makanya dirikan rumah kehidupan kita ini dengan apa? Dasar yang kuat di atas batu. Supaya kalau turun hujan, datang banjir, ya, dilanda rumah kita tetap kokoh. Karena kalau bicara hujan itu datang dari hantaman, dan banjir itu yang dihantam apa? Pondasi, saudara. Kemudian angin itu yang dihajar tuh apa? Atapnya, saudara. Kapan hari di mana ya ada kota yang kena badai, saudara? Atapnya terbang semua, saudara. Rumahnya hanya roboh. Gimana sekarang? Ini badai pandemi. Porak-poranda. Nah ini, saudara. Mari kita ini berdiri di atas pijakan yang yaitu firman Tuhan. Nanti kita akan saya berikan contoh. Nanti ayat 26 dan 27 saudara baca sendiri. Amin. Karena saya ingin saudara jadi orang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Kemudian saudara, yang kedua, merenungkan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ini Yosua itu mimpin pasukan, saudara. Yosua itu orang yang dipercaya melanjutkan tongkat estafetnya oleh Tuhan. Tongkat estafet Musa oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan?
hanya engkau janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang ingin beruntung tetapi tidak mau tahu gimana jalannya. Akhirnya adalah curang. Kepingin beruntung, kepingin berhasil, sederhana, saudara. Tuhan mengajarkan kepada Yosua dan saya dan saudara hari ini, yaitu caranya apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati apa? Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ini kan disuruh sesuai aja susah, saudara. Tuhan ngomong sesuai. Kita hidup sesuai saja, saudara. Memang manusia ini, saudara. Kita ini punya kelemahan adalah lupa, ya kan? Makanya kita perlu orang untuk mengingatkan. Kita perlu firman untuk mengingatkan kita, supaya kita ini sesuai lagi. Ketika nggak sesuai, baca lagi biar sesuai lagi. Dikatakan merenungkan itu siang dan malam, ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi itu kata kunci supaya saudara berhasil dan beruntung. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kata successful itu dari sini, saudara. Tapi banyak orang pengennya sukses, tapi nggak ngerti caranya. Akhirnya berlaku curang. Kalau sudah berlaku curang, penjara menanti. Saudara, kejujuran ya itu menempati posisi teratas hari ini. Kalau saudara tidak pernah melatih diri saudara jujur, saudara hanya akan menjadi orang kebanyakan. Kalau saudara hanya mau ingin jadi orang kebanyakan, anak saudara ingin jadi orang kebanyakan, gak usah jujur. Apa perlunya jujur? Apa perlunya dilatih kejujuran? Tapi kalau ingin masuk di level jenderal, level orang yang mempengaruhi banyak orang, orang-orang yang diberkati dan percaya Tuhan, saudara harus bertindak hati-hati. Makanya apa? Banyak orang pengennya berhasil, kepinginnya beruntung, tapi nggak mau jalannya. Jalannya sederhana, saudara. Bertindak sesuai firman. Kerja keras itu tidak pernah akan membuat orang hidupnya makmur, saudara. Tapi hidup sesuai firman itu yang akan membuat seorang hidupnya makmur. Kita kembali, saudara, di ini kan merenungkan siang dan malam. Direnungkan. Kita ini kan jenis domba, saudara ya. Domba itu salah satu binatang yang memamah dia. Artinya ketika dia makan, setelah itu kalau bahasa Jawanya gayemi. Rumputnya sudah di mulutnya dan dikunyah lagi. Makanya pentingnya ya saudara, family apa itu mengunyah lagi, itu ngetes yang dimakan itu jadi daging atau enggak. Saya makanya tanya gembala-gembala FA,
Kenapa Evamu kurus-kurus? Domba-dombanya kurus-kurus. Nah, karena apa? Ini yang dimakan tidak jadi daging. Kalau firman itu tidak saudara nikmati dan tidak digenapi dalam hidup saudara, kerohanian saudara kurus. Ada janji kesembuhan, nggak ngalami kesembuhan, kurus saudara. Kenapa? Firman tidak jadi daging. Nah, makanya di FA ini kan dicek. Orang ini ngerti, nangkep nggak firman itu? Itu tujuannya FA, saudara. Nangkep nggak? Kalau firman itu aja nggak nangkep, mendengar saja tidak, mengerti saja tidak, bagaimana mau mengalami? Makanya akhirnya ya hanya bisa lihat, nyanyi, kalaulah ditolong saya juga. Dasarnya apa? Kemudian yang ketiga adalah melakukan, saudara. Tadi juga sudah disinggung kan oleh Tuhan Yesus di Matius 7. Orang yang mendengar dan melakukan perkataanku adalah orang bijaksana. Apakah kita hanya cukup sampai situ? Tidak. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. 3 saja sudah, tidak usah banyak-banyak. Kunci, bawa kunci banyak-banyak malah bingung pintunya yang mana, bingung. 3 saja. Bagaimana saudara dengan benar mempergunakan beachhead, batu bijak? Tak kasih tahu caranya. Yang ketiga, Yakobus pasal pertama ayat 2. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebentar, saudara ya. Saudara baca, jangan nunjuk orang lain. Amin. Kata kamu diganti aku. Ya, baca 1, 2, 3. Tetapi hendaklah aku menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, aku menipu diri sendiri. Seberapa banyak saudara yang sering menipu diri sendiri yang katakan? Wah, puji Tuhan. Yang jarang yang katakan. Saudara ini menipu diri sendiri, saudara. Masa dirinya sendiri ditipu? Tuhan ditipu. Jadi menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya pendengar saja. Lompat ayat 27. Ayat 25. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara, pertanyaan saya begini, apakah saudara ingin berbahagia? Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar, saudara. Ini caranya ya tekun saja. Waduh, sulit melakukan. Siapa bilang mudah? Sulit itu bukan berarti tidak bisa. Sulit itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Lakukan saja. Salah, balik lakukan. Sudah ingat ya, 2 murid Yesus tuh yang meleset jauh ke Emmaus, dijak balik sama Tuhan. Kalau dia nggak balik, ya sudah lewat. Tapi dia mau balik dengan rendah hati, balik.
Jadi saudara ini kan hidup di dalam perjanjian baru itu penuh kasih karunia. Kalau dengar firman itu bertobat aja, balik saja. Lakukan. Janji sudah, nangis-nangis janji. Meleset lagi, balik lagi, nangis lagi saudara. Makanya seringkali saya tuh nggak percaya kalau orang itu keseringan nangis. Saudara. Lama-lama air mata itu jadi murah. Yesus itu Lazarus ya, sudah 4 hari loh sudah bau, tapi Yesus nangis. Bangkit, Lazarus keluar kamu. Keluar. Jangan air mata dijadikan bahan murah. Air mata jatuh, Tuhan jatuh belas kasihannya juga. Jadi sederhana, yang pertama mendengarkan, merenungkan, yang ketiga melakukan. Yang pertama apa saudara? Mendengarkan. Kedua, Merenungkan. yang ketiga Lakukan. melakukan. 3M, mendengarkan, merenungkan, melakukan. Kita akan lihat contoh-contoh kasus atau bagaimana cara mereka bisa lolos ya, atau ini pijakan-pijakan. Contohnya di dalam Mazmur 41. Saudara itu nggak perlu takut kalau saudara punya pijakan. Sekalipun banjir besar, kalau sudah punya pijakan bisa nyebrang. Kita lihat Mazmur ya. Mazmur 41. Ini satu contoh saja. Nanti ada di Alkitab saudara cari karena waktunya. Daud itu dalam kondisi sakit. Makanya tema dari Mazmur 41 itu doa minta penyembuhan. Jadi kalau saudara ketemu orang sakit, kasih solusi ini. Ini namanya beachhead, batu pijakan. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Mazmur 41 itu apa? Doa minta kesembuhan. Minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi kenapa banyak orang celaka? Tidak memperhatikan orang lemah. Tuhan apa? Meluputkan loh. Ini Alkitab saudara, tak cari terjemahan yang berbeda saudara. Bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan menolong dia di waktu kesesakan. Kalau orang alami kesesakan terus nggak ditolong-tolong, itu karena mungkin dia orangnya abai. Kalau bahasanya Jawane budek. Kemudian saudara, ayat 2. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuh. Dari ayat ini saudara dikatakan orang itu akan bahagia kalau memperhatikan orang yang lemah. Karena Tuhan melindungi dan melihara. Tahun ini visinya adalah in God goodness, Immanuel. Tapi kalau saudara di luar area, ya, saudara tidak akan alami kata Immanuel itu. Tuhan ngomong, firman Tuhan kata, Tuhan akan melindungi. Coba dibaca ayat 2 itu, kata dia diganti saya. Ya,
1, 2, 3. Tuhan akan melindungi saya dan memelihara nyawa saya, sehingga saya disebut berbahagia di bumi. Tapi kata kuncinya apa? Memperhatikan orang lemah. Ada ibu-ibu gendong yang nyebrang jalan, dilihatin aja, pura-pura buta, tidak ditolong, ya kan? Ada orang peminta-minta malah buang muka, begini. Lah kayak gitu kok pengen dilindungi. Jadi batu pijakan itu menjadi batu penguji. Firman itu jadi batu penguji. Tapi kalau saudara tidak bisa memperlakukan firman dengan benar, itu jadi batu sandungan buat saudara. Saudara akan tergelincir dan kedahulu, akan jatuh. Ayat 3. Ayat 2 bagian B. Dikatakan engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuh. Banyak orang itu jadi permainan orang. Kenapa kok biarkan ketipu? Itu kan jadi mainan orang, saudara. Banyak orang Kristen ketipu, saudara. Ketipu apa? Telepon karena dapat hadiah. Ketipu. Ini namanya dipermainkan. Loh, kok Tuhan membiarkan? Ya biarkan saja. Oh, dia itu sendiri apa? Tidak memperhatikan orang lemah. Saudara, di dunia ini ya, hukum yang berlaku ini hukum secara universal itu hukum tabur tuh, hukum sebab akibat. Kalau saudara menabur baik menuai baik, kalau menuai nggak baik mungkin ujian itu. Dikatakan ayat 3, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Sakit itu manusiawi. Tapi kalau nggak bisa bangun, itu berarti bukan orang yang murah hati. Orang kikir. Makanya saudara, salah satu kriteria orang masuk neraka itu yang pertama adalah penakut. Yang berikutnya kikir. Nah, saudara mesti belajar. Ya, tak carikan ya saudara, penakut. Nanti yang kedua adalah kikir. Wahyu 21 ayat yang 8. Tetapi orang-orang penakut, ini kan pertama masuk neraka. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Satu Korintus 5 dari ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Dan dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Nah, ini sudah. Ini karena dikatakan ini masuk kriteria ragi yang harus dibuang. Nah, makanya harus dibuang dari diri kita. Sudah. Mari kita kembali di dalam Mazmur tadi 41. Ini solusi kalau orang sakit. Makanya saudara, orang sakit itu dapat uang atau keluar uang? Menurut saudara, dapat uang atau keluar uang? Dapat dan keluar. Orang datang, saudara, kalau ada orang sakit dan setiap orang datang ngasih
500.000. Saudara milih sakit atau milih sehat? Yakin? Orang datang kasih 500.000, datang 500.000. Milih mana? Tetap milih sehat ya? Faktanya orang sakit itu kehilangan duit, saudara. Gampang di asuransi, BPJS. Saudara, lebih baik saudara ndak usah sakit dan kehilangan, sehat rela kehilangan. Jadi mumpung sehat itu saudara murah hati ya. Karena memperhatikan orang lemah itu apa? Mengulurkan tangan, saudara. Milih sakit keluar duit atau sehat keluar duit. Tidak ada pilihan lain. Yang milih sakit keluar duit angkat tangan. Yang pilih sehat keluar duit angkat tangan. Nah, itulah orang-orang yang murah hati. Murah hati itu sehat keluar duit. Aku tidak ada orang curang, ya kan? Itu namanya nggak adil. Aku pinginnya sehat tapi tidak mau keluar duit, Pak. Nah, itu namanya orang kikir. Jangan bergaul dengan orang seperti ini, saudara. Karena janji Tuhan ya, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Dan di tempat tidurnya kau pulihkan apa? Sama sekali dari sakitnya. Dipulihkan sama sekali. Bukan dibawa lari sana, dibawa lari sana. Kayaknya sering kali kan orang sakit bawa lari, udah sakit bawa ke sana, malah nggak sehat. Tuhan janji kok dipulihkan itu di tempat tidurnya, saudara. Makanya saudara ya, orang baik itu menurut banyak orang ya. Karena Tuhan janji kalau memang ya nyawanya ini masih bisa sehat, di tempat tidurnya dia akan dipulihkan sama sekali. Tapi kata kuncinya adalah memperhatikan orang yang lemah. Nah, ini saudara. Makanya saudara, firman itu pijakan yang kuat. Amin. Jadi baca firman, renungkan itu siang dan malam, dan lakukan. Mari kita bangkit berdiri, kita sembahyang. Saudara buat pilihan. Firman yang saudara dengar hari ini akan menjadi batu pijakan buat saudara, atau menjadi batu sandungan buat saudara. Kalau itu menjadi batu pijakan buat saudara, saudara akan naik dan tidak pernah turun. Tapi buat saudara itu batu sandungan, itu akan menggelincirkan saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapat, oh haleluya, engkau mendapati kami orang-orang yang tidak berubah setia. Maka kau terus berjuang, kami berjuang, kami berjuang sampai kau mendapati kami tidak berubah setia, tidak berubah setia kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Imasena, imasenamo, inamo, inanamo. Seberapa banyak saudara tertemplak hari ini, ditegur dengan firman, dan saudara mau bertobat, sudah angkat tangan saudara. Jangan berkata hanya saudara, Tuhan mau kita setia, tapi banyak orang memilih berubah setia. Haleluya, haleluya. Mari kita kembali kepada Tuhan dan berjuang menjadi orang-orang yang setia. Ora labatakara labasandara labatakara labasandara. Ira labara labatakana ya labatakura labatakaya labasandara labatakara labasandara. Iba kata kore de kira lamata ya sini di tempat masih de ni dia labatakara labasandara. Ira ya labara terima kasih Tuhan. Kami memilih menjadi orang-orang yang bijaksana, dan kami mau hidup menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka kami mau mendengar, merenungkan firman itu siang dan malam, dan menjadi pelaku firman. Terima kasih buat hari ini.